Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa alihi wasahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi teladan dan pelita bagi umat manusia seluruhnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sekali lagi, saya ingin mempersilakan dengan hormat Pak Agus. Tafadhol Pak Agus. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat, walafiat, dan alhamdulillah Pak Anwar juga sudah bisa beraktivitas kembali, mudah-mudahan semakin sehat. Dan kawan-kawan yang lain yang mudah-mudahan juga sedang bermasalah, mudah-mudahan Allah memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik, sehingga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Hari ini saya diminta untuk sharing soal takdir, mengubah takdir. Satu kajian yang menantang pemikiran dikarenakan selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun itu menjadi kajian yang belum berkesudahan sampai sekarang. Ada kubu-kubu yang berbeda pendapat secara pemikiran. Apakah takdir itu bisa diubah ataukah takdir itu tidak bisa diubah? Nah, saya menulis judul yang provokatif, mengubah takdir. Nah, bagaimana lantas kesimpulannya? Oke, kita kaji satu persatu. Bapak dan Ibu sekalian, jadi konsep takdir ini ditempatkan dalam khasanah keilmuan Islam sebagai bagian dari rukun iman. Kemudian salah satu ungkapan yang sangat terkenal adalah jika takdir sedang dibicarakan, maka diamlah. Diriwayatkan oleh At-Tabrani. Nah, kalimat ini ternyata juga memiliki dua sisi pemahaman. Jika takdir dibicarakan, maka diamlah itu bisa bermakna ya kita diam, tidak boleh membicarakan. Tetapi ada yang berpendapat jangan-jangan disuruh diam itu sebetulnya disuruh mendengarkan. Karena saking pentingnya takdir itu. Karena kalimat pertamanya kan jika takdir dibicarakan, berarti terjadi sebuah pembicaraan, sebuah bahasan, sebuah kajian. Maka diamlah. Nah, di sini saja sudah kontroversial gitu ya. Ada yang berpendapat, sudahlah nggak usah membicarakan takdir, diam sudah. Tapi yang lain bilang enggak. Kita diam untuk mendengarkan karena ini kajian yang sangat penting. Yang di dalam Al-Quran ternyata banyak ayat-ayatnya. Jadi memang tidak make sense kalau kemudian kita berpendapat lantas kita tidak boleh membicarakan takdir karena Allah sendiri yang menginformasikan dalam banyak ayat. Kalau memang ini tidak boleh dibicarakan, ya pasti Allah tidak akan memfirmankan. Bukankah Al-Quran itu petunjuk? Nah, kalau petunjuk ya untuk dikaji, untuk dibahas, untuk bahkan dilaksanakan, dijalankan. Jadi dari sini sudah terasa sangat menarik dan sudah memunculkan kontroversi dalam menyimpulkan bahkan baru satu kalimat tentang takdir itu. Nah, lantas muncul pertanyaan berikutnya lagi, kenapa menjadi salah satu rukun iman kalau begitu? Bukankah rukun iman itu artinya ya sudah diimani saja? Jadi apakah memang tidak boleh dibahas? Bapak dan Ibu sekalian, jadi banyak ini memang yang terkait yang harus diklarifikasi. Termasuk sebagai pondasi kajian kita adalah tentang rukun iman itu. Apa benar kalau sudah masuk dalam rukun iman, itu berarti kita tidak boleh membahasnya, tidak boleh mengkajinya, tidak boleh membicarakan, bahkan mendiskusikan, dan bahkan mungkin terjadi perbedaan pendapat secara kontroversi dengan argumen masing-masing. Contoh misalnya, kita beriman kepada Allah. Pertanyaannya, apakah kita ini tidak boleh membicarakan tentang Allah?
Kalau sudah dikatakan berimanlah kepada Allah, berarti ya sudahlah, percaya saja kepada Allah atau tentang Allah. Allah bagaimana, di mana, dan seterusnya tidak usah dibahas dengan segala macam sifat-sifatnya. Apakah seperti itu yang dinamakan keimanan itu? Ataukah justru ketika ini dimasukkan ke dalam rukun iman, maka kita harus melakukan kajian. Karena ini akidah, ini keyakinan. Dan keyakinan itu semestinya harus difahamkan supaya kita mendapatkan keyakinan yang mantap. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah sendiri memperkenalkan dirinya dalam ribuan ayat. Kita sudah pernah membahas tentang hierarki Al-Quran. Dari 6.236 ayat yang ada atau menjadi isi Al-Quran itu, lebih dari 3.000 ayat itu bercerita tentang Allah. Sebuah kitab petunjuk, separuhnya lebih bercerita tentang Allah. Jadi sungguh tidak make sense kalau kemudian ada ungkapan tidak boleh kalau sudah masuk dalam rukun iman lantas jangan dibahas, diamlah. Menurut saya itu kebalik. Kebalik, karena Al-Quran justru ketika mengatakan berimanlah kepada Allah, Allah justru memperkenalkan dirinya lewat Asmaul Husna, lewat segala macam kedalaman makna dari ayat-ayat yang secara filosofis itu luar biasa kedalamannya tentang eksistensi Allah itu. Ya, jadi beriman kepada Allah itu justru menantang kita, memancing kita, memotivasi kita untuk justru melakukan kajian tentang Allah. Beriman pada malaikat, ratusan ayat, lebih dari 100 ayat, ada 100, mungkin 120-120-an ayat bercerita tentang malaikat. Kalau memang tidak boleh dibicarakan, ya pasti tidak difirmankan ayat tentang malaikat di dalam Al-Quran. Iman kepada kitab-kitab suci, ya pasti harus dipelajari supaya kita memiliki perbandingan betapa hebatnya Al-Quran ini dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain yang sebelumnya yang sekarang sudah mengalami perubahan-perubahan itu. Beriman kepada Rasul, kepada Nabi, tentu harus kita bahas sebagai role model, keteladanan bagi kita. Nabi Muhammad meneladankan apa, Nabi Isa meneladankan apa, Nabi Ibrahim meneladankan apa, Nabi Adam meneladankan apa, ya. Sedemikian banyak kisah tentang Nabi, kita disuruh mengimani. Pasti bukan cuma sudahlah percaya saja ada nabi namanya Adam, ada namanya Sis, ada namanya Nuh. Pasti bukan begitu. Pasti ini ada ada keteladanan pada diri setiap nabi atau setiap rasul itu yang harus kita contoh dalam kehidupan kita. Termasuk iman kepada hari kiamat harus dibahas. Termasuk hari ini yang kita kaji, iman kepada takdir harus dibahas supaya kita paham dan memperoleh keyakinan. Ya, jadi di step awal ini saya kira kita sudah mulai mengikis kontroversinya bahwa tidak make sense kalau takdir itu tidak boleh dibahas, justru harus dibahas. Terkait dengan keimanan, itu kan Al-Quran sendiri yang mengajarkan bahwa keimanan itu harus diperoleh dengan menggunakan akal sehat. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi ini, seluruhnya. Apa susahnya buat Allah menjadikan semuanya beriman? Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Apa iya keimanan itu adalah sebuah paksaan? Pokoknya, sudahlah pokoknya percaya saja. Tidak make sense. Dan Al-Quran mengcounter itu dalam banyak ayat bahwa keimanan, keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Keimanan itu harus menggunakan akal sehat, ya seperti dilanjutkan di bagian berikutnya, ayat berikutnya ini. Wa makana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah wa yaj'alu rizqa 'alal ladzina la yaqilun. Dan tidak ada seorang pun iman kecuali dengan izin Allah.
Dan Allah menimpakan kemurkaan pada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya dalam proses keimanannya. Surah Yunus ayat 99 dan 100. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita mencoba mengikis kontroversi ini dari paling dasar gitu ya, dari format yang paling dasar, dari fondasinya, bahwa ketika dimasukkan dalam rukun iman, ya, keimanan, semua proses keyakinan kita, akidah kita, itu menurut Al-Quran justru harus diperoleh dengan menggunakan akal sehat. Bahkan di ayat yang berbeda itu dikatakan harus melalui keilmuan. Maka kita mengenal ada namanya keyakinan berdasar ilmu, yaitu ilmul yakin. Memperoleh keyakinan melalui pembelajaran, melalui diskusi, melalui debat, melalui adu argumentasi, melalui tabayun, klarifikasi, sampai mendapatkan keyakinan. Itu adalah ilmul yakin. Yakin, keyakinan adalah akidah. Akidah adalah terkait dengan keimanan. Artinya, memperoleh keimanan, keyakinan harus dilakukan secara keilmuan. Ada pembelajarannya. Kemudian naik kelas menjadi ainul yakin, memperoleh keyakinan melalui pengalaman. Harus dijalankan. Dengan pengalaman itu, maka dia akan memetik pelajaran yang tidak diperoleh secara teoritis. Oh ternyata begini, sampai pada rasa dan penghayatannya itu akan diperoleh melalui pengalaman-pengalaman ainul yakin. Nah, lebih tinggi lagi adalah hakul yakin, memperoleh keyakinan melalui pembuktian-pembuktian. Terbukti berulang-ulang, dialami, diduga begini, ternyata oh benar. Diduga lagi begini, oh salah, yang benar begitu. Terus gitu, dapat pembuktian-pembuktian sepanjang hidupnya, maka dia akan mendapatkan bukti-bukti yang banyak yang membuat dia hakul yakin. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tidak bisa dibantah, tidak terbantahkan bahwa keimanan, akidah, keyakinan itu diperoleh melalui proses keilmuan, proses experience, pengalaman, dan proses pembuktian-pembuktian. Oke, ya. Jadi sampai di sini saya kira kita semakin mengerucut. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep takdir. Terjadi salah kaprah tentang konsep takdir ini. Dikarenakan sikap tadi itu bahwa kalau takdir dibicarakan diamlah dalam konteks kemudian tidak dibahas sehingga pemahamannya jadi kemana-mana. Persepsi setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang mulai dari yang fatalistik sampai yang dia bergantung sepenuhnya pada usahanya sendiri, dan itu memang kontroversi itu terjadi seperti itu di sepanjang sejarah keilmuan Islam. Sesungguhnya konsep takdir itu adalah konsep yang motivatif dan produktif. Jadi pastilah Allah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran, itu konteksnya adalah untuk memotivasi kita, mendorong kita menjadi lebih baik, menjadi lebih produktif, banyak melakukan kebajikan dan tangguh menghadapi kehidupan. Takdir ini mendorong kita untuk menjalani hidup secara lebih proporsional. Nanti akan kita lihat ayat-ayatnya, bahwa kita ini disuruh kerja keras, disuruh bersabar, disuruh bertawakal dalam menghadapi kehidupan ini. Supaya apa? Supaya bisa mencapai kesuksesan, kemenangan ya, dalam kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Jadi takdir itu menjadi konsep untuk melandasi itu, supaya kita tahu roadmap-nya, tahu pola dan aturan main. Ya. Aturan main dalam kehidupan ini seperti apa? Mana yang kemudian kita tidak ada di luar wilayah kita, mana yang ada di dalam wilayah kita, dan seterusnya. Itu ada di dalam konsep takdir itu. Sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya untuk memaksimumkan proses dan kemudian hasilnya menjadi lebih baik. Ya, jadi konsep takdir sesungguhnya adalah konsep yang motivatif dan produktif. Tapi seringkali kemudian berubah menjadi konsep yang kontraproduktif, bahkan seringkali digunakan untuk excuse ketika mengalami kegagalan.
Ketika gagal, kemudian kita bilangnya sudah nasibmu, gitu. Sudah takdirmu, sudahlah pasrah saja, menyerah saja. Nah, ini yang kemudian jadi masalah. Karena apa? Konsep takdir tiba-tiba menjadi kontraproduktif dan menjadi bikin kita lembek. Padahal sudah pasti Al-Quran tidak menginginkan kita ini menjadi orang yang lembek. Suruh belajar ilmu pengetahuan, suruh berusaha pantang menyerah, tidak boleh putus asa, wah segala macam itu pelajarannya di dalam Al-Quran yang harus difahami sebagai bagian tidak terpisahkan dari konsep takdir ini. Nah, yang terjadi, kesan yang kita tangkap secara umum, takdir seringkali digunakan sebagai argumentasi atau alasan untuk excuse. Sudahlah, nasibmu begini, mau apa lagi, diterima saja. Padahal belum tentu. Ketika diusahakan, ternyata bisa tembus. Perbedaan orang yang gagal dengan orang yang sukses itu kan cuma satu. Orang yang gagal, itu kalau gagal, dia tidak bangkit kembali. Tapi orang yang sukses itu kalau gagal, bangkit, dan seterusnya, sehingga tercapailah hasil yang optimum yang dia bisa dapatkan. Sukses dia. Jadi ini menjadi poin yang penting, sangat erat kaitannya dengan takdir. Kita ambil contoh yang konkret soal rezeki, jodoh, dan kematian yang seringkali dikaitkan dengan takdir itu. Ada kesalahkaprahan misalnya soal rezeki. Kalau di Jawa itu ada istilah pulung melarat dan pulung sugih. Melarat itu melarat, miskin. Pulung itu ya takdirnya lah, takdir melarat, takdir miskin, atau bakatnya. Jadi ada orang yang menurut sebagian kalangan disebut bakatnya memang dia miskin. Tapi orang yang lain bakatnya itu kaya. Atau lebih fatal lagi sebetulnya dikaitkan dengan takdir. Ya memang takdir kita ini gitu misalnya. Miskin, sudah 7 turunan kita ini miskin kok. Nenek moyang kita yang miskin dan seterusnya sampai kita miskin, memang kita ini pulung melarat istilahnya. Jadi takdir kita adalah melarat. Ada lagi orang yang itu 7 turunan, dia kaya terus. Wah, ini harus diklarifikasi ini pemahaman yang semacam ini. Karena menurut penelitian, kenapa orang keluarga yang misalnya miskin ya, tidak berpunya, itu kemudian cenderung punya generasi-generasi yang tidak bisa mentas dari kemiskinan itu. Karena ternyata itu budaya, itu mental. Mental yang ditanamkan secara turun-temurun bahwa kita ini sudahlah, takdir kita ini miskin. Sehingga secara bawah sadarnya, sudah terekam di bawah sadarnya, itu sebuah pendapat gitu ya, kesimpulan di dalam benaknya sendiri bahwa saya tidak mungkin untuk menjadi kaya karena memang takdirnya itu miskin. Nah, justru masalahnya ada di situ. Sebaliknya, kenapa orang yang kaya, 7 turunan, dia cenderung menurunkan generasi-generasi yang kaya? Karena itu mentalitas. Itu budaya yang ditanamkan, dididikkan, diinstalkan ke dalam jiwa anak-anaknya, cucunya, keturunannya, bahwa kesuksesan itu diperjuangkan. Sehingga mentalnya adalah mental pantang menyerah. Gagal bangkit, nah berhasil kan. Cerita-cerita itu turun-temurun misalnya di keluarga itu. Dulu kakekmu itu mulai dari miskin, tapi memiliki attitude, memiliki mental baja sehingga akhirnya menjadi orang kaya misalnya. Nah, itu diturunkan sebagai budaya, sebagai pendidikan mental kepada keturunannya, sehingga kemudian bisa mengubah persepsinya dan menjadi dia. Jadi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah sebetulnya rezeki tidak seperti yang selama ini kita dapatkan gambarannya, sudahlah rezekimu memang ya segini, nggak bisa tambah lagi. Siapa yang tahu kan gitu. Kadang-kadang kita ini terlalu kebablasan gitu. Sudah ini kita memang ya segini saja. Belum tentu. Saya sering mengatakan tidak ada tidak bisa, yang ada itu tidak mau. Ini sebagai sebuah ungkapan motivasi.
supaya kita memiliki mental yang pantang putus asa untuk memperjuangkan sesuatu, termasuk rezeki. Nah, terbukti memang rezeki itu bukan sebuah takdir yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan gampang banyak cara untuk membedakan atau membuktikan itu. Kita mau bekerja atau tidak bekerja, ya akan kelihatan rezekinya banyak apa enggak. Jadi banyak cara untuk membuktikan bahwa sesungguhnya rezeki itu bukan ditakdirkan rezekinya segini sehingga kita tidak bisa melampaui itu. Yang ditentukan oleh Allah itu di planet bumi ini Allah menyediakan rezeki untuk kehidupan cukup seluruh manusia yang ada di dalamnya, bahkan berlebih-lebih. Selama kita bisa mengelolanya dengan baik. Maka ada istilah menjemput rezeki. Rezeki itu barangkali tidak terbatas di sekitar kita, atau terbatas tapi tetap jumlahnya sangat banyak, yang bisa saja dikatakan tidak terbatas. Nah, bergantung bagaimana kita melakukan eksplorasi itu. Semakin banyak ilmunya, semakin cerdas, semakin punya pengalaman terkait dengan itu, menyelesaikan banyak masalah dulunya, maka peluangnya semakin besar. Oke ya, jadi poin pentingnya adalah rezeki itu, takdir rezeki itu bukan seperti yang selama ini dibayangkan sudah segitu. Nah, dikarenakan kita ini sudah kejebak pada pulung melarat dan pulung sugih, maka yang sugih orang lain, yang melarat kita, kan begitu. Nah, termasuk kalau kita ambil secara statistik negara, sebuah negara. Apakah iya negara-negara yang miskin itu memang ditakdirkan miskin, sedangkan negara-negara maju itu ditakdirkan kaya? Kan tidak begitu. Itu ada kaitannya dengan manajemen kenegaraan atau sumber daya alam dan sebagainya yang menyebabkan sebuah negara kemudian menjadi maju dan berkembang dan seterusnya. Satu, soal rezeki. Yang kedua, soal jodoh. Ini seringkali juga kita mengatakan, sudahlah, kalau memang jodoh tak akan lari kemana, kan gitu. Jadi itu ungkapan-ungkapan fatalistik yang sering kita dengar sejak saya kecil dulu. Kalau memang jodohnya itu pasti nggak akan kemana-mana, sehingga tidak melakukan apa-apa. Ya tidak sependapat pasti. Kalau seseorang tidak melakukan upaya supaya dirinya itu pantas untuk berjodoh, ya yang terjadi akan tidak mendapatkan jodoh. Ambil aja yang ekstrim misalnya, ada seorang wanita yang kemudian penampilannya buruk meskipun sesungguhnya tidak buruk wajahnya dan bawaannya sesungguhnya, tetapi penampilannya buruk, tidak pernah mandi, misalnya baunya nggak enak, kata-katanya kasar, apalah segala macam begitu. Apakah dia akan mendapat jodoh? Ya enggak lah, orang pasti akan menjauhi dia. Probabilitas untuk mendapatkan jodoh pasti akan semakin mengecil. Kita memang tidak bisa memutlakkan, tetapi probabilitas akan berbicara bahwa seseorang yang tidak memantaskan dirinya untuk mendapatkan jodoh ya tidak akan dapat jodoh. Atau misalnya contoh, ada si A kawin dengan si B. Kita mengatakan, oh jodohnya si A ini ternyata si B. Ternyata kemudian dia menikah lagi, 2 istrinya. Oh ternyata jodohnya 2. Karena istrinya 2, B dan C. Mungkin jadi tambah D. Nah, jadi kita mengatakan jodohnya yang mana? Ya 3. Oke. Kalau kemudian ternyata dia menceraikan 2 istrinya, tinggal 1 lagi. Maka kita mengatakan jodohnya siapa? Lebih parah lagi, ada orang yang sukanya kawin cerai misalnya. Si A kawin dengan si B, kita katakan jodohnya A adalah B, atau B jodohnya A. Kemudian bercerai kawin dengan C. A dengan C, oh ternyata jodohnya A itu adalah C. Ternyata bercerai lagi ketemu D. Bercerai lagi dan kemudian tidak punya istri. Ternyata dia tidak berjodoh. Jadi kacau kemudian konsep tentang takdir masalah jodoh itu. Sesungguhnya memang tidak begitu. Bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan dalam konteks ya kita bahwa penurunan generasi dan seterusnya itu memang digambarkan sebagai pasangan-pasangan, meskipun sampai ke cloning pun itu tetap membutuhkan rahim misalnya ya untuk
atau terjadi pasangan antar sel, pembelahan sel yang berpasangan dan seterusnya. Itu kemudian kajiannya lebih jauh. Tetapi poin penting tentang jodoh ini sesungguhnya tidak sesederhana itu. Kemudian dikatakan jodohnya sudah dipastikan. Kemudian kita tidak bisa memilih jodoh kita sendiri. Nah, contoh artis yang suka kawin cerai. Atau yang ketiga, salah kaprah soal kematian. Ini juga seringkali dikatakan bahwa kematian kita itu sudah ditetapkan waktunya dan caranya. Jadi kita ini tidak bisa memilih cara mati kita misalnya gitu, atau cara matinya seseorang. Kalau kematian itu tidak bisa dipilih caranya, maka Al-Quran tidak akan pernah melarang bunuh diri. Al-Quran melarang dengan keras, janganlah engkau membunuh dirimu sendiri dengan alasan apapun. Artinya, bisa terjadi kematian itu atas kehendak kita. Minta eutanasia misalnya karena sudah merasa useless hidup dan sebagainya. Banyak di negara-negara yang sekuler yang mengizinkan hal itu, entah di Belanda dan misalnya begitu. Sudahlah aku mati saja, minta disuntik. Ya, orang kemudian bisa main tebak-tebakan, ya memang dia takdirnya adalah seperti itu. Tapi nanti kita lihat ayat-ayatnya. Al-Quran melarang orang untuk bunuh diri. Artinya kalau kita bunuh diri bisa mati sungguhan. Terus dikatakan melawan takdir. Takdir kok dilawan. Jadi lantas menjadi kontroversial. Kematian itu adalah sebuah keniscayaan. Itulah takdir. Dalam arti semua yang hidup, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup bakal mengalami kematian. Itulah takdirnya. Setiap yang hidup bakal mengalami kematian. Tetapi kematian itu sendiri ternyata ditentukan oleh Allah seiring proses. Ya, nanti kita kaji pada bagian berikutnya. Bahwa kematian itu yang ditentukan adalah kapasitasnya. Misalnya nih, seseorang diciptakan Allah, lifetime dari tubuhnya, desain tubuhnya, jantungnya atau livernya, pokoknya organ-organ vitalnya, bisa bertahan 100 tahun. Nah, itu takdir, itu ditetapkan oleh 100 tahun. Kalau dia memanage dengan baik, maka lifetime itu akan maksimum. Matilah dia 100 tahun. Kenapa? Karena organ-organ vitalnya memang sudah tidak mampu bertahan, sudah mengalami kerusakan. Jadi ibaratnya peralatan, misalnya saklar lampu dibikin oleh pabrik, didesain 1000 kali klik gitu. Maka ketika dia mencapai 1000 kali klik ya rusaklah dia. Tetapi kalau kemudian sengaja dirusak sebelum 1000 kali klik, ya rusak juga itu saklar lampu itu misalnya begitu. Nah, jadi terkait dengan kematian, saya menangkap dari berbagai ayat di dalam Al-Quran, sesungguhnya yang dipastikan itu adalah setiap orang bakal mengalami kematian dan sudah ditentukan desainnya. Cuman kita tidak tahu, saya ini didesain bertahan berapa tahun lifetime dari organ-organ tubuh saya, atau bapak atau ibu. Nah, yang diajarkan adalah kita memelihara itu supaya menjadi maksimum. Nah, terkait dengan kematian ini, kalau kemudian dianggap kematian itu sudah ditetapkan, ditakdirkan, maka menjadi banyak yang kontroversial yang susah dijelaskan. Misalnya, tentang usia harapan hidup di sebuah negara. Di negara-negara yang terbelakang, yang miskin, yang manajemen negaranya, pemerintahnya tidak bagus, maka angka kematiannya tinggi misalnya. Usia harapan hidup orang dewasanya rendah, mungkin 50 tahun, mungkin 60, tetapi di negara atau bangsa yang lain lagi bisa 70, bisa 80 harapan hidupnya. Di negara miskin itu angka kematian ibu melahirkan misalnya sangat tinggi, angka kematian bayi yang lahir juga tinggi, penyakit, dan sebagainya. Pertanyaannya apakah Allah itu mentakdirkan negara miskin itu memiliki angka harapan hidup yang rendah? Sedangkan negara-negara yang kaya itu ditakdirkan untuk memiliki harapan hidup yang tinggi. Tentu tidak make sense ketika kita membuat kesimpulan yang seperti itu. Jadi
termasuk dengan kematian, ini ada wilayah yang memang kita tidak bisa mengubah, yang sudah ditetapkan sebagai sebuah kapasitas, tetapi kita bisa memanajemeni kapasitas takdir itu menjadi pendek atau maksimum. Maksimum seperti lifetime yang seharusnya. Oke, jadi ini soal rezeki, jodoh, dan kematian. Konsep atau persepsi yang sekarang muncul itu kebanyakan dipengaruhi oleh konsep klasik. Konsep klasik ini dikemukakan oleh beberapa kelompok pemikiran. Yang pertama adalah yang dikemukakan oleh Jabariyah dan Asy'ariyah. Mereka berpendapat, waktu itu pendapatnya lebih kepada pemikiran-pemikiran yang filsafati, bukan menggunakan pendekatan-pendekatan yang scientific atau evidence based dan seterusnya, tetapi lebih pada pemikiran-pemikiran filsafat. Jabariyah dan Asy'ariyah mengatakan bahwa takdir itu sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Mereka mengemukakan banyak argumentasinya. Salah satunya mengambil kasus-kasus buktinya kalau kita berusaha sesuatu kemudian tidak bisa tercapai, kita dapatkan hasilnya, kita ingin hasilnya A, ternyata hasilnya B, misalnya begitu. Itu digunakan sebagai argumentasi oleh kelompok ini. Kan ternyata kita tidak pernah bisa menentukan hasil, yaitu fatalistik, karena tidak 100% juga begitu. Kita bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak kita, tetapi ada kalanya kita tidak bisa mendapatkan yang seperti yang kita harapkan. Ya, dalam cerita yang sederhana, misalnya sekarang kita ingin makan, bisa enggak makan? Bisa. Gitu. Tetapi di kali lain ternyata kita tidak bisa makan. Jadi tidak sepenuhnya seperti itu. Jabariyah mengatakan takdir itu sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Manusia itu seperti wayang kulit. Wayang kulit itu beda dengan wayang orang. Kalau wayang orang itu bisa improvisasi. Skenarionya begini, tetapi di panggung nanti bisa berubah sesuai kondisi di panggung. Namanya improvisasi dari pemainnya. Tetapi mereka mengatakan bukan wayang orang, wayang kulit. Wayang kulit itu artinya tidak memiliki hak, tidak memiliki otoritas untuk melakukan apapun kecuali apa yang dilakukan oleh dalangnya. Kalau dalangnya mengeluarkan dia, ya keluarlah dia. Kalau dimasukkan kotak lagi, ya masuk kotak lagi, atau dibuang atau apapun, itu bergantung dalangnya. Maka mereka mengatakan pasrah saja kepada Tuhan. Tuhan itu sudah menetapkan semuanya A sampai Z. Kita ini wayang kulit yang tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi benar-benar fatalistik. Dalam konsep modern disebut sebagai determinisme. Semuanya sudah serba ditetapkan, sudah serba ditentukan, serba dibatasi, tidak bisa keluar dari batas itu. Ini adalah pemikiran yang pertama, ya, fatalistik. Tapi kemudian muncul pemikiran yang sebaliknya, kontra, yang diberikan atau dikemukakan oleh kalangan Mu'tazilah dan Qadariyah. Mereka mengatakan, enggak begitu. Takdir itu sepenuhnya berada di tangan manusia, kata dia. Tuhan sudah menyerahkan kehendaknya kepada kita. Makanya, kata kelompok Mu'tazilah dan Qadariyah ini, kita bisa melakukan apa saja yang kita kehendaki. Kalaupun terjadi kegagalan, yaitu karena ada faktor-faktor yang tidak terpenuhi. Tetapi pada prinsipnya, Tuhan yang maha berkehendak itu sudah memberikan sebagian kehendaknya kepada kita untuk berusaha. Ini kelompok Mu'tazilah. Maka bergantung usaha manusia sepenuhnya. Jadi mereka menganggap 100% itu bergantung pada sebab akibat. Maka ini dalam konsep modern disebut sebagai indeterminisme, serba tidak ditentukan, serba belum dipastikan, belum ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kita memiliki kehendak bebas untuk mendapatkan apapun atau tidak, melakukan apapun atau tidak melakukan apapun. Nah, tetapi kayaknya juga enggak begitu 100%. Karena memang ada hal-hal yang kita sudah melakukan, memenuhi semua persyaratannya, ternyata tidak kita dapatkan juga, tidak kita peroleh juga. Bahwa ternyata kita tidak memiliki
kehendak bebas itu tidak punya. Jadi bukan free will yang kita miliki, tetapi free choice. Kalau Allah, Tuhan itu memiliki kehendak bebas, free will, apapun yang dikehendakinya terjadi. Tetapi kalau manusia itu cuma free choice. Misalnya nih, ternyata saya tidak bisa memilih lahir sebagai laki-laki atau perempuan, itu tidak bisa memilih. Tiba-tiba saja lahir sebagai laki-laki. Juga tidak bisa memilih dari orang tua yang mana. Tiba-tiba saja terlahir saya dari orang tua saya. Dan sebagainya, banyak sekali kalau kita list, maka ada hal-hal yang kita bisa memilih, ada hal-hal yang kita tidak bisa memilih. Maka muncullah konsep yang rasional, konsep jalan tengah, salah satunya dikemukakan oleh Ibnu Rus, bahwa kehidupan ini memang sebab akibat. Selalu setiap peristiwa itu disebabkan oleh penyebab sebelumnya. Yang penyebab sebelumnya juga disebabkan oleh penyebab yang lain. Tidak ada yang tiba-tiba muncul begitu saja. Ada hukum sebab akibat di situ, tetapi ada sunatullahnya, ada hukum alam yang membatasinya, yang tidak bisa keluar dari hukum alam itu. Intinya adalah konsep jalan tengah ini menggabungkan pemikiran-pemikiran bahwa sesuatu itu ada yang mengendalikan di luar kemampuan kita, tetapi kita juga bisa melakukan sesuatu sesuai kemampuan kita, meskipun kadang-kadang tidak tercapai. Jadi ada konsep jalan tengah yang rasional. Nah, setelah saya coba pelajari dari ayat-ayat Al-Quran, memang Quran memberikan konsep yang jalan tengah ini sesungguhnya. Bukan yang fatalistik, bahwa semuanya itu terserah Allah atau semuanya itu terserah manusia, melainkan ada di jalan tengah. Oke, kita mulai kupas terkait dengan peristilahannya. Qadar, takdir itu berasal dari kata qadaro. Takdir, qadar itu bermakna tetapan atau ukuran yang ditetapkan di awal proses. Jadi misalnya ayatnya ada di dalam surat Al-Furqan ayat 2 misalnya. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, serta dia tetapkan, nah ini, spesifikasi desainnya sebaik-baiknya, itu kalimatnya adalah faqaddarahu takdiro. Maka dia menetapkan, ya, qaddarahu ciptaannya itu takdiro dengan takdir yang sebaik-baiknya, dengan ukuran yang sebaik-baiknya, yang sangat presisi. Ayat seperti ini yang menggunakan kata qadar ini banyak di dalam Al-Quran terkait dengan proses penciptaan awal. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, jagat raya, maka Allah mengatakan faqaddarahu taqdira. Allah menetapkan desainnya, spesifikasi desainnya. Menciptakan manusia, diciptakan spesifikasi desainnya. Misalnya tadi saya singgung di depan, lifetime-nya. Ini diberi lifetime 100 tahun misalnya. Itu adalah qadar. Ukuran atau ya spesifikasi desain, spek, yang ditetapkan oleh Allah tanpa campur tangan kita. Kita tidak bisa memilih, seperti tadi saya katakan, saya tiba-tiba terlahir di Indonesia misalnya. Kenapa kok nggak di Timur Tengah atau di Amerika atau di Eropa? Tidak bisa milih. Ketetapan Allah yang tidak bisa dicampur tangani oleh yang bersangkutan. Meskipun orang tua saya bisa melakukan pilihan-pilihan. Misalnya sekarang dengan rekayasa genetika, kemudian bisa memilih mau matanya biru atau agak hijau, atau kulitnya seperti apa, rambutnya seperti apa, itu dengan teknik rekayasa genetika tertentu semakin bisa dilakukan. Tetapi kita yang mengalami itu, kita tidak bisa memilih. Tiba-tiba saja saya mendapatkan takdir sebagai seorang laki-laki dari orang tua yang ini, lahir di Indonesia pada tahun itu, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang digambarkan Al-Quran, salah satunya dalam ayat ini,
bahwa dia telah menciptakan segala sesuatu serta dia tetapkan spesifikasi desainnya sebaik-baiknya sehingga proses itu berjalan mengikuti desain itu. Kalau pada manusia kita melihat desain itu cetak birunya ada di dalam inti sel, di dalam genom kita, di dalam untai genetika atau DNA, kode-kode DNA kita. Di sanalah Allah menetapkan takdir kita sehingga pada waktunya kemudian dia membelah, berkembang biak, pada waktunya membentuk kepala, pada waktunya membentuk tangan, kaki, dan seterusnya, ada jantung, ada otak, dan seterusnya. Itu Allah menetapkan qadarnya itu. Di ayat yang berbeda, Allah juga menggunakan kata qadar dalam surat Al-Hijr ayat 21. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran spesifikasi yang tertentu. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin maklum. Dan tidaklah kami akan menurunkannya ciptaan-ciptaan Allah itu kecuali Allah sudah menetapkan illa biqadarin maklum. Sudah menetapkan membuat qadarnya, membuat spesifikasi desainnya. Yang menjadikan dia kemudian berkembang sesuai dengan desain itu. Jagat raya itu sejak awal sudah ditetapkan qadarnya, ditakdirkan oleh Allah bahwa ini ada gaya-gaya alam semesta dan seterusnya yang menjadikan dia kemudian berkembang mengikuti hukum alam sunatullah yang ditetapkan. Itulah yang digambarkan sebagai qadar yang kemudian nanti menjadi takdir. Nah, selain qadar, itu ada istilah ketetapan yang lain, atau lebih tepatnya keputusan, yang menggunakan kata qada. Qada adalah keputusan yang seiring dengan proses. Misalnya digunakan dalam surat Saba ayat 14. Maka tatkala kami memutuskan kematian Sulaiman, falamma qadaina alaihil mauta. Maka ketika, nah ini menggunakan kata qada, qadaina alaihil mauta, kami tetapkan baginya kematian. Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Jadi menarik ini, selain Allah menetapkan qadar, ketetapan awal, takdir awal, ternyata seiring dengan proses, itu Allah menentukan qada. Maka tatkala kami telah mengkodokkan kematian Sulaiman. Nah itu pasti seiring dengan proses. Sulaimannya sudah ada. Kemudian mengalami ya proses kehidupannya. Lantas seiring dengan proses itu, Allah memutuskan ini pantasnya mati. Maka matilah dia saat itu. Siapapun kita dan semua yang hidup bakal mengalami kematian, itu adalah qadar, tetapi kapan datangnya kematian, itu Allah akan memutuskan seiring dengan proses yang terjadi. Oh, ternyata dia tidak bisa memanage kesehatannya, ginjalnya cepat rusak karena ternyata minum minuman yang bla 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 sehingga merusak ginjalnya misalnya, atau minum obat tertentu yang kemudian merusak ginjalnya dan sebagainya. Maka ketika pantasnya diputuskan untuk mati, meninggal, ya meninggallah dia. Nah itu menggunakan kata qada. Falamma qadaina alaihil mauta, bukan qadar. Yang ditetapkan dengan qadar itu adalah bahwa kita pasti mati, tetapi seiring dengan itu kapan dan bagaimana caranya atau datangnya kematian ditentukan oleh Allah juga seiring dengan proses. Tapi istilah yang dipakai adalah qada. Di surat Ghafir ayat 78. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskanlah semua perkara dengan adil. Qudiya bil haq. Nah ini juga menggunakan kata qada. Allah memutuskan dengan benar, dengan seadil-adilnya terhadap sebuah proses yang terjadi. Oh pantasnya dia diberi hasil ini. Itu menggunakan kata qada. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang pada yang batil. Jadi ada 2 poin penting yang harus kita
Kita ambil sebagai kesimpulan, ketetapan Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah ketetapan awal di mana kita tidak bisa ikut campur tangan di dalamnya, sepenuhnya kehendak Allah. Tetapi ada ketetapan atau lebih tepatnya keputusan Allah yang berjalan seiring dengan proses, termasuk melibatkan usaha kita, atau mungkin usaha orang lain yang terkait dengan kita, atau semua keadaan di sekitar kita, variabel yang berpengaruh pada keberhasilan kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, Allah akan melihat semua variabel itu yang boleh jadi misalnya sangat banyak, bisa ribuan variabel, bisa jutaan variabel. Belum tentu yang kita inginkan tercapai. Misalnya ada pemilihan presiden A, kandidat A sama kandidat B. Dua-duanya sudah melakukan upaya yang maksimum. Kemudian akhirnya gitu, siapa yang terpilih? Nah, itu Allah memutuskan takdirnya seiring dengan proses hukum sebab akibat yang terjadi dan terserah keputusan Allah terkait dengan variabel-variabel yang menyertainya. Oke, jadi itu tentang qadar dan qadha. Nah, qadha ini juga terkait dengan kun fayakun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 117 misalnya, badi'us samawati wal ardi wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi. Dan bila dia berkehendak untuk memutuskan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, lalu jadilah dia. Nah, ini menggunakan kata qada. Wa idza qada amron, gitu ya. Jadi dan ketika Allah menghendaki sebuah urusan, Allah cukup mengatakan kun, jadilah, fa yakun. Nah, pemahaman tentang kun fayakun ini juga seringkali harus diklarifikasi karena banyak yang menganggap kun fayakun itu seperti abrakadabra dan tanpa proses. Simsalabim tanpa proses. Padahal kun fayakun itu secara bahasa pun menunjukkan proses. Kun itu kalimat perintah. Jadilah, fa, maka atau kemudian, yakun, jadilah dia. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun, jadilah. Maka jadilah dia. Nah, itu ada sebuah proses. Ini kalau kita bahas dalam kajian khusus tentang kun fayakun sangat menarik. Ayat-ayat tentang kun fayakun itu semua menunjukkan proses. Ketika Allah menghendaki misalnya menciptakan buah mangga, ya pasti ada prosesnya. Dan Allah pasti mengatakan dalam konteks ini ya disimbolkan sebagai kun, jadilah. Tapi nggak langsung buah mangga di atas meja. Melainkan dari biji, tumbuh, kemudian bergantung kondisinya seperti apa, subur apa enggak, dan tumbuh jadi pohon, kemudian berbunga dan berbuah dan seterusnya. Itulah kun fayakun. Nah, di sini Allah menggunakan kata qadha. Wa idza qadha amron. Dan ketika Allah menghendaki memutuskan atas sebuah peristiwa, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun dalam proses. Jadi sekali lagi kita mendapat penegasan perbedaan penggunaan kata qadar dan qadha. Oke. Nah, contoh qadar dalam proses penciptaan itu misalnya adalah penciptaan alam semesta. Allah menetapkan desain penciptaan jagat raya. Kalau kita belajar tentang kosmologi, maka kita tahu bahwa jagat raya ini tersusun dari 5 variabel, yaitu ruang, waktu, materi, energi, dan informasi. Nah, inilah yang kemudian dilebur jadi satu dalam satu konsep mengikuti hukum alam, yang di sana ada gaya-gaya fundamental jagat raya, ada gaya gravitasinya, diberi gaya nuklir lemah, gaya nuklir kuat, gaya elektromagnetik, ada 4 gaya yang menjadikan jagat raya ini berdinamika mengikuti hukum alam, mengikuti sunatullah. Nah, disitulah Allah menetapkan qadarnya. Seperti kalau pada manusia, Allah menentukan genomnya, cetak birunya di dalam untai
genetika kita atau di dalam kode-kode DNA kita. Itulah qadarnya. Ya. Jadi contoh di dalam Al-Quran, penggunaan kata qadar itu digunakan terkait salah satunya adalah penciptaan alam semesta. Spesifikasi dinamis gaya-gaya pembentuk alam semesta atau penciptaan manusia, ya tadi kita sudah bahas, ditetapkan dalam susunan genetikanya dalam genom, atau penciptaan berbagai peristiwa ditentukan melalui sunatullah, hukum alam, sebab akibat terjadilah berbagai peristiwa. Oke. Ini kalau kita mau bahas tentang qadar jagat raya dalam skala yang kecil, misalnya tata surya kita. Ini semuanya desainnya sudah ditetapkan oleh Allah. Kenapa dia bergerak, berputar? Kenapa dia mengelilingi matahari? Kenapa masanya segitu? Kenapa kecepatan putarnya, misalnya bumi, kecepatan rotasinya 1669 km per jam. Apa jadinya kalau lebih cepat atau lebih lambat? Itu efeknya akan berbeda pada kehidupan di muka bumi. Atau kenapa bumi ini berevolusi mengitari matahari dengan kecepatan 107.000 km per jam misalnya. Apa jadinya kalau kecepatan revolusi bumi itu lebih lambat dari sekarang? Maka yang terjadi, bumi kita akan semakin mendekati matahari. Dikarenakan matahari itu punya gaya gravitasi yang menarik bumi kita, tetapi buminya melawan dengan bergerak, sehingga terjadi keseimbangan gaya tarik dengan kecepatan bergerak yang menghasilkan gaya sentrifugal, sehingga ini tetap sekitar 5 miliar tahun tidak mengalami perubahan yang berarti, tetap dalam keseimbangannya bumi kita berputar-putar di sekitar matahari. Bisa dibayangkan kalau buminya itu melambat, maka gaya gravitasi dari matahari itu akan lebih besar dari gaya sentrifugalnya, sehingga dia akan ketarik tambah dekat, kemudian dimakan oleh matahari. Atau sebaliknya, kalau buminya memiliki tiba-tiba kecepatan yang lebih tinggi, gaya sentrifugalnya akan membuat dia lepas dari orbitnya. Nah, menariknya, selama 4,5 miliar tahun, hal itu tetap berjalan seimbang. Nah, inilah qadarullah. Allah menentukan spesifikasinya. Bumi diletakkan pada jarak 150 juta kilometer dari matahari. Apa jadinya kalau lebih dekat? Oh, lebih panas suhunya. Tidak memungkinkan adanya kehidupan. Air akan menguap dan sebagainya, atmosfer juga tidak akan terbentuk, dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai qadarullah. Allah menetapkan qadarnya dalam penciptaan jagat raya, di mana kita tidak ikut campur. Tidak ikut campur tangan di dalamnya. Di ayat lain dikatakan mereka tidak memiliki saham sedikit pun ketika Allah menciptakan jagat raya ini. Ya, itulah qadar, takdir. Sedangkan pada manusia kita sudah sangat familiar dengan ini, mulai dari sel telur dibuai oleh spermatozoa, kemudian menyatu, kemudian qadarnya ditetapkan di dalam inti selnya sehingga berkembang sekian minggu menjadi seperti ini, 3 bulan seperti ini, 6 bulan ke atas seperti ini. Ini ada yang mengendalikan di situ. Nah, itulah qadar. Spesifikasi desain yang diberikan Allah kepada semua makhluk ciptaannya. Sedangkan contoh upaya terkait dengan qada, misalnya manajemen planet bumi. Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi agar bisa mengubah qadar lewat qada menjadi takdir yang baik. Jadi Allah sudah menetapkan qadarnya nih, bumi ini bentuknya bulat, jaraknya dari matahari 150 juta kilometer, rotasi buminya 1.600 km per jam, kecepatan revolusinya 107.000 km per jam, dan seterusnya. Atmosfernya ketebalannya 1.000 kilo, komposisi oksigennya 21%, nitrogennya 78%, dan seterusnya. Itu adalah qadar. Nah, qadar ini kemudian berjalan dalam keseimbangan, mengalami dinamika ketika manusia mengintervensi itu. Kita bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap itu atau memanajemeni itu lewat
kodok, mekanisme kodok. Kita mengusahakan yang terbaik, lingkungan hidupnya ditata, kemudian jangan sampai terjadi pemanasan global, apalah segala macam. Maka kita akan mendapatkan takdir terbaik sebagai kombinasi dari qadar dan qadha. Jadi takdir itu adalah simultan, hasil simultan, ya resultante dari atau perpaduan secara simultan dari qadar modal awal dan qadha usaha, itu akan menghasilkan takdir yang terbaik. Nah, kita juga bisa mengelola kehidupan manusia. Selain mengelola planet bumi, mengelola kehidupan manusia. Manusia juga bisa mengelola keadaannya melalui ilmu dan teknologi, termasuk terhadap kesehatannya, ilmu teknologi kedokteran, medis, dan seterusnya. Mengelola rezekinya, mengelola tatanan masyarakat yang sejahtera dan sebagainya, itu melalui mekanisme qadha. Qadarnya sudah ada sebagai kapasitas dasar yang kemudian harus dimanajemeni, dikelola dengan baik untuk menghasilkan yang lebih baik lagi. Takdir yang lebih baik yang sesuai dengan yang menjadi kebutuhan kita. Nah, ini ke bagian-bagian akhir. Lantas ada sebuah pertanyaan. Bukankah Allah itu sudah menetapkan musibah sebelum Allah menciptakan semua ini? Ya, misalnya yang disampaikan oleh mereka yang fatalistik itu dari surat Al-Hadid ayat 22. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, ayat ini sering dipakai oleh kalangan yang fatalistik. Nah, kan, sesungguhnya sebelum kita ini diciptakan, itu musibah dan segala macam, baik di planet bumi maupun pada dirimu itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, tetapi kemudian ini dibantah oleh kelompok yang berbeda dengan mengatakan atau mengambil firman Allah juga dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini kalau dua ayat ini ditabrakkan ya jadinya berlawanan. Oke, jadi di satu sisi Allah mengatakan di surat yang sebelumnya tadi bahwa Allah sudah menentukan musibah dan segala macam di muka bumi dan pada dirimu sendiri. Tetapi di ayat yang berbeda Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka melakukan perubahan pada keadaan mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, dalam memahami ayat yang seperti berlawanan ini, kita ini bukan mempertentangkan, tetapi membuat komplementernya. Ini komplement ini, bersifat komplementer, bahwa sesungguhnya Allah itu menetapkan takdir kita di awal yang namanya qadar tadi, itu memang ya ada otoritas tertentu, ya wilayah tertentu yang itu otoritas Allah, tapi sebagiannya itu seharusnya memahaminya. Nah, maka saya menganalogikan sebagai kalkulator. Jadi takdir itu kurang lebih sebagai kalkulator. Jadi, kombinasi ketetapan Allah dengan usaha manusia. Kalkulator ini ibaratnya adalah Lauh Mahfuz. Ya, yang di ayat sebelumnya tadi, Allah sudah menentukan semuanya dan semua itu mudah bagi Allah, sudah ada di dalam kitab yang nyata. Semua realitas itu berada di dalam sebuah kitab yang nyata. Saya analogikan dengan kalkulator. Semua hitung-hitungan matematis, itu jawabannya ada di kalkulator ini. Mau 1 tambah 1 ada di situ, 2, mau 5 kali 5 ada di situ, mau faktorial berapa,
akar berapa, integral diferensial apapun, ya tentu kalkulator yang ilmiah, yang kalkulator yang baik itu sudah memuat seluruh hasil dari operasi bilangan atau operasi matematika. Itu ibaratnya loh mahfuz. Nah, tetapi untuk menghasilkan takdir ya di layar ini, display ini adalah takdirnya. Kita harus pencet tombol. Kalau kita ingin mendapatkan takdir dari 2 kali 2 sama dengan 4, ya harus pencet tombol 2 kali 2 sama dengan 4. Barulah keluar takdirnya di layarnya. Dan 4 itu bisa diperoleh dengan cara bukan cuma 2 kali 2, tapi 10 dikurangi 6 juga 4. 100 dibagi 25 juga 4. Banyak cara untuk mendapatkan angka 4. Dan semua jawabannya ada di dalam kalkulator itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya takdir kita ini memang semuanya sudah berada di Lauh Mahfuz. Tetapi supaya takdir itu keluar dalam realitas kehidupan kita perlu pencet-pencet tombol usaha. Kalau usahanya begini, hasilnya begini. Usahanya begitu, hasilnya begitu. Kenapa? Karena ada algoritma di situ. Jadi di dalam kalkulator ini ada algoritma. Kalau kita melakukan ini, hasilnya ini. Kalau melakukan itu, hasilnya itu. Nah, kehidupan ini ternyata begitu. Ada sebuah sistem sunatullah yang memiliki algoritma. Sehingga kata Al-Quran, orang berbuat baik itu hasilnya baik. Orang berbuat jahat itu akan hasilnya jahat. Nah, tidak baik. Nah, kalau sampai ini berubah, maka tidak ada pertanggungjawaban dalam kehidupan ini. Sehingga Allah mengatakan sunatullah itu tidak berubah. Sehingga kita bisa membuat perencanaan ke masa depan. Harus melakukan apa supaya hasilnya apa. Harus melakukan ini supaya hasilnya ini, melakukan itu supaya hasilnya itu. Untuk membuat sebuah gedung pencakar langit, misalnya 50 tingkat, maka hitungannya begini, itu pasti. Semuanya memiliki aturan main, algoritma. Nah, sama dengan kalkulator ini, semuanya sudah dimasukkan dalam algoritma itu, maka kalau kita mau mengeluarkan takdirnya dari dalam kalkulator itu, apa saja yang kita mau, ya kita harus pencet tombol. Pencet tombol untuk mendapatkan angka 100 bisa banyak cara untuk mendapatkan. Oke, ya itu analogi. Lantas ada istilah nasib yang mungkin saya selipkan di sini karena ada yang mempertanyakan, Pak, bedanya nasib dan takdir itu apa? Nasib itu suatu keadaan yang akan terjadi ke masa depan. Belum tentu terjadi. Bagaimana ya nasib kita nanti? Nah, gitu. Tapi kalau takdir itu sudah terjadi. Suatu keadaan yang sudah terjadi. Takdirnya yang hari ini gitu ya, sakit atau sehat atau dapat rezeki atau bersifat final dalam skala waktu tertentu. Dan bisa diubah ke masa depan. Jadi maksudnya begini. Hari ini saya ditakdirkan sakit. Maka apakah saya bisa mengubah takdir sakit ini supaya besok saya menjadi sehat? Ya tentu saja terbuka peluang untuk itu asal mengikuti sunatullah. Karena ada hukum alam yang bekerja di situ. Yang ketika kita kemudian katakanlah kita panas, demam, maka minum obat penurun panas, yaitu secara saintifiknya, bukti-buktinya kalau kita minum penurun panas ya akan turun. Takdirnya menjadi tidak sakit ketika kita melakukan upaya-upaya yang sesuai untuk itu. Jadi nasib itu adalah sesuatu yang belum terjadi, suatu keadaan yang belum terjadi ke masa depan yang kita perjuangkan. Tetapi takdir adalah sesuatu yang terjadi, sudah ditetapkan, tetapi akan berubah dari waktu ke waktu seiring dengan qadha yang kita lakukan untuk mengubah takdir pertama menjadi takdir kedua. Takdir kedua berubah menjadi takdir ketiga, menjadi takdir keempat, dan seterusnya. Kita ini berubah dari takdir ke takdir yang lain. Dari satu takdir ke takdir yang lain. Ya. Mudah-mudahan tergambar tentang konsep takdir ini. Ya, ini sekedar yang ini bukti ini sekedar ayat yang menjelaskan tentang nasib. Surat Al-Qasas 77.
wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasadu fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan nasibmu di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kalian melupakan nasib kalian di dunia ini. Jadi sesuatu yang belum terjadi, kita disuruh menyiapkan. Dengan meniti dari takdir satu ke takdir berikutnya yang terus kita usahakan melalui qodoknya. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Oke, ini poin terakhirnya. Jadi kita ini bebas tapi bertanggung jawab. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahina. Bagi siapa saja di antaramu yang berkehendak maju atau mundur, setiap diri bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi ayat ini luar biasa memberikan penegasan. Siapa saja di antaramu yang mau maju kayak mau mundur, kayak mau berbuat kebajikan, kayak mau berbuat kejahatan, kayak silakan. Tetapi kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dia akan memetik hasilnya. Nah, sehingga di ayat yang lain lagi di surat Al-Qalam ayat 36 dikatakan malakum kaifa tahkumun. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Jadi dikembalikan kepada kita. Nggak bisa kita mengatakan, kan saya sudah menyerahkan pada Allah. Tuh, kita ini sudah diserahi sama Allah kok. Diberi kehendak, sebagian kehendaknya supaya kita bisa berkehendak, diberi kecerdasan, diberi ilmu, diberi segala macam supaya kita melakukan sesuatu, mengusahakan sesuatu, meskipun hasilnya nanti yang menentukan Allah. Lah kok kita kemudian mengembalikan pasrah bongkoan, kata orang Jawa, sepenuhnya dikembalikan pada Allah. Ditanya lagi sama Allah, kenapa kamu melakukan itu? Bagaimana kamu mikirnya? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Malakum kaifa tahkumun. Apa yang kamu lakukan itu? Bagaimana kamu memutuskan? Bagaimana kamu mengambil sikap atas semua itu? Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Konsep tentang takdir yang sesungguhnya adalah konsep produktif dan memotivasi kita untuk menjadi orang yang tangguh dan tidak pantang putus asa dalam menghadapi kehidupan, dan kita bisa memahami mekanisme apa, polanya apa, sehingga bisa membuat perencanaan-perencanaan untuk mencapai apa yang kita harapkan itu, sambil kemudian bersandar kepada Allah karena Dialah yang menguasai hasil dari semua yang kita usahakan. Oke, saya kembalikan ke Prof. Acha.